lagi ketika sholat, ketika pelaksanaan sholat benar-benar terasa haibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu membaca tawadu hati. Wasalis asar, kemudian yang ke-13 al-inkisar tahtal haya. Al-inkisar ay fil qalbi tahtal haya min Allah Ta'ala li taksiri fil ibadah. Merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keterbatasan kamu, kekurangan kamu, ketidakmampuan kamu dalam menjalankan ibadah, dalam memenuhi hak Allah. Bisa nggak dibayang, dirasakan? Malu nggak? Belum bisa. Bukan hanya dalam urusan pekerjaan. Kita kalau dalam urusan pekerjaan, karena kerendahan hati kita merasa malu hasil dari kerja kita sama orang lain. Ya Allah lebih berhak kita merasa malu dengan Allah karena ketidakmampuan kita dalam memenuhi haknya diibadahi. Jadi bukan malah merasa bisa kita ini kadang-kadang dalam sholat, dalam hal ibadah, seolah-olah kita ini sudah memenuhi hak Allah, seolah-olah kita sudah sempurna dalam menjalankan tanggung jawab sebagai hamba, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adabnya kita harus malu karena kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita dalam menjalankan ibadah. Ibadah ini umum, baik itu ibadah yang sifatnya mardhah maupun yang baik mardhah, yang sifatnya ubudiyah, taat ubudiyah, dan juga taat muqarrabah, ya. Yang mardhah seperti sholat, ibadah mardhah. Yang ghair mardhah nyenangin guru, nyenangin ulama, nyenangin orang tua, menyayangi orang-orang lemah, menyayangi orang-orang tidak mampu, memberikan mengulurkan tangan bantuan kepada yang butuh. Itu pun sama ibadah, karena pada dasarnya mengabdi kepada Allah. Merasa belum mampu, merasa tidak mampu, merasa kurang. Nah, itulah adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13. Kemudian warabi wa asyar yang ke-14 as-sukun ala hailil kasbi siqatan bid-dhaman. Diam dari upaya kasar karena percaya penuh dengan tanggung jawab Allah. Artinya tidak terlalu berharap dengan pekerjaan kita, tidak terlalu mantap hati dengan
mencukupi kebutuhannya, hasil dagang seolah bisa mencukupi keperluannya. Ketika demikian kita belum berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasar dijalankan tetap karena Allah yang perintahkan, karena tanggung jawab juga kita harus kasar. Cuma percaya penuh kita tetap terhadap jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang pedagang menjalankan perdagangan, apakah itu menjadi pengusaha jual beli di toko kah atau apa, bisa dengan menjadi seorang pengrajin, misalnya pengusaha, petani, menjalankan itu semua semata-mata karena menjalankan upaya syariat lahiriah yang Allah perintahkan harus syariat, tapi tetap berpedoman penuh, percaya penuh dengan tanggungan, dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin kita kerja sebagai misalnya dagangnya menjemput rezeki Allah, mencari rezeki, memang tahu rezeki di mana cari. Ya kan? Cari rezeki gitu. Memang tahu kemana perginya rezeki. Rezeki sudah dijamin Allah. Jalanin aja tanggung jawab kita. Jadi yang ke-13 itu tidak tidak terlalu tergantung harapan dengan hasil usaha kita secara lahir, ya secara rohani. Tetap i'timanan bidaman inilah kita ala rezeki. Tetap percaya penuh dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rezeki kamu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, sesuai firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang hewan yang melata di tanah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezekinya. Wa tawakkal ala fadlillahi ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Dan selain itu juga tawakal, berpedoman atau iktimat, memegang teguh terhadap fadlnya Allah. Dengan fadlnya Allah, ma'rifatan bi husnil ikhtiyar ay ikhtiyaruhu ta'ala, fa inna Allah ta'ala huwa al-mumayyizu li 'abdihi al-mudabbiru li 'abdihi. Percaya penuh dengan Allah, tahu
lebih